Matahari pagi menyinari lapangan desa yang luas, tempat anak-anak muda berbaris rapi. Suara hentakan kaki bergema, menimbulkan getaran kecil di tanah. Di barisan paling depan, berdiri seorang pemuda berwajah tegas dengan sorot mata penuh wibawa. Dialah Raka, ketua Paskibra desa yang sudah dikenal karena kedisiplinannya yang luar biasa. Bagi anggota Paskibra, suara komando Raka bukan hanya perintah, melainkan nyawa yang harus dipatuhi. Sejak kecil, Raka dibesarkan dengan ajaran keras dari ayahnya, seorang veteran yang dulu berjuang demi negeri. Didikan itu membentuk Raka menjadi pemuda yang tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga berani dan bertanggung jawab. Ia dipercaya sebagai pemimpin Paskibra meski usianya baru menginjak 18 tahun. Baginya, kehormatan tidak bisa ditawar, dan harga diri harus dijaga meskipun nyawa jadi taruhan. Di lapangan, keringat para anggota Paskibra menetes deras. Nafas terengah-engah, tapi tidak ada yang berani mengendurkan barisan. Raka menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Ingat, suaranya menggema, kalian bukan sekadar pengibar bendera. Kalian adalah wajah dari kedisiplinan dan keberanian desa ini. Kata-kata itu seolah mengalirkan api semangat ke dada setiap anggota. Namun, di balik ketegasan itu, Raka menyimpan beban besar. Ia sadar bahwa anak-anak yang dipimpinnya hanyalah remaja biasa, bukan tentara. Tetapi tanggung jawab membuatnya harus mendidik mereka dengan keras, agar kelak tidak mudah dipermainkan oleh siapapun. Ia sering duduk sendirian di malam hari, menatap langit sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu keras, atau justru itulah cara terbaik agar mereka tidak menjadi generasi lemah. Warga desa memandang Raka dengan dua wajah. Ada yang kagum karena ia bisa membuat pemuda desa lebih disiplin, tapi ada pula yang menganggapnya terlalu keras dan arogan. Namun, di hati Raka, ia tidak peduli pada komentar itu. Yang ia tahu, tugasnya adalah membentuk barisan kuat yang suatu hari bisa menjaga kehormatan desa dari gangguan siapapun. Hari itu, setelah latihan usai, Raka memanggil regunya untuk berkumpul. Nafas masih tersengal, wajah penuh keringat, tapi mereka berdiri tegak mendengar arahan. Kalian harus lebih kuat, jangan pernah biarkan orang luar meremehkan kita, katanya, dengan nada penuh keyakinan. Para anggota mengangguk, meski beberapa dari mereka merasa kata-kata Raka terlalu berat untuk sekadar sebuah latihan upacara. Seorang anggota termuda, Ardi, memberanikan diri bertanya, "Bang Raka, apa kita benar-benar harus sekeras ini? Ini kan hanya latihan." Raka menatapnya dalam, lalu menjawab, "Hari ini mungkin hanya latihan. Tapi besok, siapa yang tahu, bisa saja ada yang datang meremehkan kita, bahkan menginjak-injak harga diri kita. Kalau kalian tidak siap, kalian akan hancur." Jawaban itu membuat suasana hening, tapi perlahan mereka mengerti bahwa Raka melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar baris berbaris. Di ujung lapangan, matahari mulai tenggelam. Raka menatap regunya dengan bangga sekaligus khawatir. Ia tahu badai akan datang, meski belum jelas dari mana. Namun satu hal pasti, sebagai pemimpin Paskibra, ia sudah bertekad untuk menjadi tameng bagi regunya, sekalipun darah harus tertumpah di lapangan desa itu. Sore itu, ketika matahari sudah condong ke barat, Raka kembali memimpin regunya berlatih di lapangan desa. Suara hentakan kaki masih terdengar tegas, meski tubuh mereka lelah. Di balik semangat itu, ada rasa bangga yang membuat para anggota Paskibra tidak pernah benar-benar menyerah. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik oleh derap langkah asing yang datang dari arah jalan tanah di sisi lapangan. Beberapa orang laki-laki dengan wajah garang dan pakaian lusuh berjalan mendekat. Bau rokok dan minuman keras menyelimuti mereka. Anak-anak kecil yang tadinya menonton latihan buru-buru lari pulang, sementara ibu-ibu yang lewat bergegas menyingkir. Semua tahu, mereka adalah preman yang sering berkeliaran di desa tetangga, mencari mangsa untuk dipalak. Salah satu preman, berbadan besar dengan tato di lengannya, meludah ke tanah lalu tertawa mengejek. "Heh, anak-anak kecil sok gagah. Latihan apa ini? Tentara-tentaraan, hahaha." Suaranya memecah barisan. Beberapa anggota Paskibra mulai gelisah, menundukkan kepala, bahkan ada yang gemetar. Namun Raka berdiri tegak di depan mereka, menatap tajam ke arah para tamu tak diundang itu. Preman lain maju selangkah, menepuk-nepuk kantong celana Raka dengan kasar. "Mana uang kas kalian? Kalian kan sering kumpulin iuran tuh buat beli seragam. Sini, bagi-bagi ke abang-abangmu ini. Kalau enggak,
lapangan ini bakal kami kuasai. Ancaman itu terdengar jelas, membuat wajah para anggota pucat pasi. Raka mengepalkan tangannya, ada gejolak marah dalam dirinya, tapi ia menahan diri. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia menjawab, uang ini bukan milik saya pribadi. Ini hasil jerih payah regu saya. Tidak ada 1 rupiah pun yang akan kalian bawa. Kata-kata itu mengejutkan anggotanya sendiri. Mereka bangga sekaligus takut, karena melawan preman berarti mengundang bencana. Mendengar jawaban itu, si preman bertato tertawa keras lalu mendorong dada Raka hingga ia hampir jatuh. Anak ingusan berani-beraninya melawan. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Suasana tegang. Beberapa anggota Paskibra mulai mundur setapak, tapi tatapan mata Raka membuat mereka tetap bertahan di posisinya. Raka tahu, jika ia mundur sekali saja, harga diri mereka akan diinjak-injak selamanya. Dengan keberanian yang tak biasa, Raka mendekat ke arah preman itu, wajahnya hanya berjarak sejengkal. Aku Raka, pemimpin regu ini. Dan aku bersumpah, selama aku berdiri di sini, tidak ada satupun dari kalian yang akan menyentuh uang atau lapangan ini. Suasana menjadi hening, hanya terdengar desiran angin sore yang membawa daun-daun kering berterbangan. Para preman terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Baiklah, bocah. Kalau begitu, bersiaplah. Besok kami akan kembali, dan saat itu, kalian akan menyesali kata-kata kalian sendiri. Setelah itu mereka pergi sambil tertawa, meninggalkan bayangan ancaman yang pekat. Raka menatap punggung mereka dengan rahang mengeras, sementara regunya berdiri terpaku. Dalam hati, Raka tahu, badai yang ia duga telah benar-benar datang. Malam itu, suasana desa terasa mencekam. Angin berhembus dingin seolah membawa pesan buruk. Raka duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang gelap. Kata-kata preman tadi siang terus terngiang di telinganya, besok kami akan kembali. Rahangnya mengeras, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ancaman itu bukan gertakan kosong. Preman-preman itu sudah terlalu sering menebar teror di desa sekitar. Sementara itu, sebagian anggota Paskibra gelisah. Beberapa dari mereka mengirim pesan lewat telepon genggam, menceritakan ketakutan masing-masing. Ardi, anggota termuda, menulis, Bang, gimana kalau besok mereka bawa senjata? Kita cuma anak sekolah, apa kita bisa lawan? Raka membaca pesan itu berkali-kali, lalu mengetik balasan singkat, kalau kita diam, mereka akan terus datang. Kalau kita lawan, kita punya harapan untuk dihormati. Keesokan harinya, tepat saat matahari mulai meninggi, ancaman itu menjadi nyata. Dari kejauhan, segerombolan preman muncul kembali. Jumlah mereka 2 kali lipat lebih banyak dari kemarin. Suara sandal dan sepatu mereka menghantam tanah berdebu, membuat beberapa anak kecil yang kebetulan lewat berlari terbirit-birit. Wajah-wajah garang itu tampak haus akan ketakutan. Regu Paskibra yang sedang latihan langsung berhenti. Nafas mereka tercekat, mata terbelalak. Beberapa bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Raka berdiri di depan barisan, dadanya naik turun, tapi sorot matanya tak bergeming. Ia tahu satu hal, jika ia mundur, seluruh regunya akan kehilangan kepercayaan diri untuk selamanya. Preman bertato yang kemarin mendorong Raka kini melangkah paling depan. Senyumnya menyeringai licik. Nah, ini dia bocah sok jagoan yang kemarin menantang kami. Katamu uang kas nggak bisa kami ambil. Sekarang bawa kemari, atau kalian semua akan kami ajar sampai babak belur. Teriakan itu menggema, membuat beberapa anggota Paskibra menunduk ketakutan. Namun Raka tidak bergeming. Ia melangkah maju, menatap para preman dengan tatapan berani. Suaranya lantang, menggelegar di lapangan, aku sudah bilang kemarin, uang ini bukan untuk kalian. Ini hasil keringat regu Paskibra, bukan untuk menghidupi para pengecut seperti kalian. Kata-kata itu bagai cambuk yang membakar hati regunya. Preman itu tertawa terbahak-bahak, lalu meludah ke tanah. Keras kepala rupanya, anak kecil. Kalau begitu, kau yang akan jadi contoh pertama. Setelah itu, regumu akan kutelanjangi harga dirinya. Ancaman itu membuat suasana di lapangan semakin tegang. Para anggota Paskibra saling menatap, sebagian menggenggam tongkat bendera mereka erat-erat. Di tengah ketegangan itu, Raka menoleh ke regunya. Ia melihat wajah-wajah muda yang ketakutan, tapi juga menunggu komando. Bersiaplah, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Dalam hatinya, ia tahu pertempuran besar sudah tak bisa dihindari.
Hanya masalah waktu sebelum darah pertama menodai lapangan desa yang selama ini mereka jaga dengan penuh kebanggaan. Malam itu, balai desa yang biasanya sunyi mendadak penuh bisik-bisik tegang. Raka memanggil semua anggota Paskibra untuk berkumpul. Wajah mereka pucat, sebagian masih syok dengan kejadian siang tadi. Ardi duduk di pojok, matanya sembab karena menahan tangis. "Bang, kalau besok mereka datang lagi dengan senjata, kita bisa apa?" Suaranya bergetar, hampir patah. Raka berdiri di tengah ruangan, sorot matanya berkilat. "Kalau kita diam, mereka akan terus datang. Hari ini mereka minta uang kas, besok bisa jadi mereka rampas lapangan ini, bahkan menghina keluarga kita. Apa kalian rela melihat orang-orang itu menginjak harga diri desa?" Suaranya keras, menggema di dinding kayu balai. Beberapa anggota saling berpandangan, ada yang menunduk, ada yang mulai mengepalkan tangan. Seorang anggota lain, Dimas, yang dikenal paling keras kepala, bangkit dari kursinya. "Aku nggak rela, Bang. Tapi kita cuma remaja, mereka preman, orang-orang yang terbiasa berkelahi. Kalau kita lawan, bisa jadi nyawa kita yang melayang." Kata-kata itu menancap di hati semua yang hadir. Suasana seketika hening, hanya terdengar detak jam tua di sudut ruangan. Raka menarik nafas dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih tenang, tapi penuh tekad. "Kalian benar, kita bukan tentara. Tapi kita punya sesuatu yang tidak mereka miliki, kedisiplinan dan keberanian. Mereka berkelahi dengan amarah, kita bisa bertarung dengan strategi. Kalau kita bersatu, kita bisa mengalahkan mereka." Tatapan matanya berkeliling, menembus setiap anggota yang hadir. Perlahan, rasa takut berubah menjadi bara semangat. Sinta, satu-satunya anggota perempuan, berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga nggak mau menyerah. Kalau kita mundur, mereka akan terus datang. Aku lebih baik terluka di lapangan daripada hidup dengan ketakutan selamanya." Ucapannya membuat suasana rapat mendidih. Ardi yang tadi ketakutan pun akhirnya mengangkat wajahnya. "Kalau Sinta saja berani, masa kita yang laki-laki malah lari?" "Baiklah, Bang, aku ikut." Suaranya masih gemetar, tapi kali ini ada cahaya keberanian di matanya. Satu persatu anggota lain pun mengangguk, tanda mereka siap berdiri di samping Raka. Melihat tekad itu, Raka tersenyum. Samar, ia lalu mengeluarkan tongkat bendera dari balik meja. "Mulai malam ini, kita tidak hanya latihan baris berbaris. Kita akan berlatih bertarung. Tongkat ini bukan sekadar simbol, tapi juga senjata untuk melindungi kehormatan kita." Suasana balai desa mendadak berubah, bukan lagi kumpulan remaja biasa, melainkan pasukan muda yang siap menantang badai. Di luar balai, angin malam berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir seperti bisikan perang yang mendekat. Raka menatap gelapnya malam melalui jendela. Dalam hatinya ia tahu, jalan yang mereka pilih bukan lagi sekadar tentang uang kas atau lapangan, melainkan tentang harga diri. Dan demi itu, ia rela menukar masa mudanya dengan darah dan luka. Sejak malam rapat rahasia itu, lapangan desa tidak lagi sekadar menjadi tempat baris berbaris. Di bawah cahaya bulan atau lampu seadanya, Raka melatih regunya dengan cara yang berbeda. Tongkat bendera yang biasanya tegak dalam upacara kini berubah fungsi menjadi senjata latihan. Suara benturan kayu bergema di udara malam, seolah menandai awal lahirnya pasukan baru. "Pegang erat, jangan hanya mengandalkan tenaga, gunakan langkah dan keseimbangan," teriak Raka sambil memperagakan gerakan. Ia memukul tanah dengan tongkat hingga berdebu, lalu memutar tubuh dengan cepat, menunjukkan bagaimana satu gerakan bisa menjatuhkan lawan. Anak-anak yang semula hanya tahu barisan kini mulai memahami arti pertempuran. Ardi yang awalnya paling penakut, kini dipaksa untuk berdiri di depan. Raka menatapnya dengan sorot tajam. "Kalau kau berani melangkah ke depan, kau tidak akan pernah bisa jadi korban lagi." Ardi mengangkat tongkatnya dengan gemetar, lalu beradu kayu dengan Dimas. Benturan pertama membuat tangannya perih, tapi ia tidak mundur. Perlahan, ketakutan itu berubah menjadi keberanian. Sinta juga tidak kalah gigih. Meski tubuhnya lebih kecil dari anggota lain, semangatnya meledak-ledak. Ia berlatih memukul dengan cepat, membuat Dimas bahkan kewalahan saat melawannya. "Jangan remehkan aku hanya karena aku perempuan," teriaknya. Regu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, tapi tawa itu bukan mengejek, melainkan pengakuan bahwa semangat Sinta menyala lebih terang dari siapapun. Hari-hari berikutnya penuh dengan latihan keras.
Raka membagi regunya menjadi 3 barisan, pasukan depan yang harus menahan serangan, pasukan tengah untuk menyerang balik, dan pasukan belakang sebagai penyelamat dan pengatur strategi. Mereka bahkan berlatih formasi segitiga, di mana setiap sudut memiliki peran penting. Latihan ini membuat regu yang tadinya rapuh kini mulai terlihat seperti pasukan sesungguhnya. Warga desa yang awalnya hanya menganggap latihan paskibra sebagai hobi anak-anak muda, kini mulai terheran-heran. Dari kejauhan, mereka melihat barisan muda itu berlatih sampai larut malam, penuh keringat dan tekad. Ada yang berbisik, mereka bukan lagi paskibra biasa, mereka seperti tentara kecil yang siap berperang. Meski tubuh mereka penuh luka, lengan memar, kaki tergores, wajah lebam, tidak ada satupun yang mengeluh. Luka itu justru menjadi tanda bahwa mereka sedang ditempa. Raka melihat semua itu dengan bangga, meski di hatinya terselip rasa bersalah. Ia tahu, ia sedang membawa teman-temannya ke jalan berbahaya. Tapi lebih baik mereka berdarah saat berlatih, daripada menyerah tanpa perlawanan. Suatu malam, setelah latihan selesai, Raka berdiri sendiri di tengah lapangan. Nafasnya berat, tangannya masih menggenggam tongkat. Ia menatap bintang di langit, lalu berbisik lirih, "Ayah, lihatlah anakmu. Aku sedang melatih mereka bukan untuk parade, tapi untuk mempertahankan kehormatan. Semoga kami kuat, meski darah harus jadi harga." Angin malam berhembus, seakan menjawab sumpah itu dengan bisikan takdir. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Langit biru cerah, namun bagi Raka dan regunya, suasana justru dipenuhi firasat buruk. Mereka baru saja membentuk formasi latihan ketika suara derap langkah kasar terdengar dari kejauhan. Debu jalanan berterbangan, menandai kedatangan rombongan preman yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Jumlah mereka kini 2 kali lipat dari hari kemarin. Ada yang membawa rantai, ada yang menggenggam balok kayu, bahkan beberapa memegang botol pecah di tangannya. Warga desa yang tadinya menonton latihan langsung berlarian panik, menutup pintu rumah rapat-rapat. Lapangan yang biasanya ramai mendadak terasa sunyi mencekam. Preman bertato yang menjadi pemimpin kelompok itu melangkah paling depan. Senyumannya sinis, matanya liar. "Nah, ini dia bocah-bocah sok jagoan. Hari ini waktunya kalian bayar harga. Uang kas, atau darah kalian." Teriaknya lantang, suaranya menggema hingga ke sudut desa. Raka melangkah ke depan, berdiri tegak di hadapan mereka. Wajahnya keras, meski di dalam dadanya jantung berdegup kencang. Ia mengangkat tangannya, memberi aba-aba pada regu paskibra agar tidak bergerak sebelum perintahnya. "Kami sudah bilang, uang ini tidak untuk kalian. Dan lapangan ini bukan milik kalian. Ini milik kami, milik desa ini." Suaranya menggelegar, membuat preman-preman itu terdiam sejenak. Dimas menggenggam tongkat benderanya erat, keringat bercucuran meski angin sore cukup kencang. Di sampingnya, Sinta menatap lurus ke depan, matanya penuh amarah bercampur keteguhan. Ardi yang biasanya gemetar, kali ini menelan ludah dan berdiri tegak, berusaha menahan rasa takutnya. Mereka bukan lagi sekadar anak sekolah, mereka kini pasukan muda yang siap melawan. Preman yang lain mulai tertawa, sebagian menghentakkan senjata ke tanah, menimbulkan suara berisik yang memekakkan telinga. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat barisan anak-anak ini," teriak salah satu dari mereka sambil mengangkat balok kayu. Suasana makin panas, ketegangan seperti busur panah yang siap dilepaskan kapan saja. Raka memberi isyarat kecil. Genderang latihan yang mereka siapkan dipukul keras oleh salah satu anggota. Dum, 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 suaranya menghentak dada, menyalakan api keberanian dalam diri paskibra. Formasi segitiga yang mereka latih berhari-hari kini mulai dibentuk, membuat para preman terkejut melihat kerapian barisan anak-anak muda itu. Di tengah debu yang berterbangan dan sorak ejekan para preman, Raka menatap lurus ke depan. Bibirnya berbisik lirih namun penuh tekad, "Kalau darah harus tertumpah hari ini, biarlah itu menjadi darah kami yang menjaga kehormatan desa." Dan saat itu, ketegangan berubah menjadi bara perang yang siap menyala kapan saja. Suara genderang dipukul semakin keras, menghentak seperti detak jantung pasukan muda yang berdiri tegak di tengah lapangan desa. Dum, 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 irama itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga menusuk ke dalam dada, menyalakan api keberanian. Para preman yang awalnya menertawakan, kini terdiam sejenak, heran melihat barisan anak-anak muda berdiri dengan formasi segitiga, seolah siap menyambut perang. Raka berdiri paling depan, tongkat bendera di genggamannya tegak lurus.
Sorot matanya tajam, wajahnya dingin tanpa gentar. Regu Paskibra, siaga. Suaranya lantang menggelegar, membuat dada anggotanya bergetar. Seketika mereka merapatkan barisan, tubuh lurus, kaki menghentak tanah. Dentuman serempak itu menggetarkan tanah kering, membuat preman terpaksa menelan ludah. Anak-anak kecil sok gagah. Salah satu preman berteriak, mencoba menutupi rasa ragu yang mulai tumbuh. Ia melangkah maju, menggenggam balok kayu, lalu menunjuk Raka. Aku akan menghancurkanmu di depan teman-temanmu. Preman itu berlari, wajahnya merah penuh amarah. Tapi Raka hanya menatap tenang, lalu mengangkat tangannya memberi aba-aba. Depan, tahan, formasi, teriak Raka. Seketika 3 anggota terdepan mengangkat tongkat bendera mereka bersilang, membentuk tameng kayu. Balok kayu preman itu menghantam keras, namun tertahan oleh benturan tongkat yang disatukan dengan kekuatan penuh. Suara dentumannya membuat telinga berdesing, tapi formasi tidak goyah. Wajah preman itu terperanjat, tidak menyangka bocah-bocah itu bisa menahan serangannya. Suasana lapangan bergemuruh. Preman-preman lain mulai berteriak marah, sebagian melangkah maju. Hajar mereka semua, teriak pemimpin bertato dengan suara menggelegar. Seketika belasan preman bergerak menyerbu, senjata seadanya diangkat tinggi, sorak-sorai mereka mengguncang udara. Warga desa yang bersembunyi di balik pintu rumah hanya bisa menutup mulut, menahan teriakan ngeri. Regu tengah, maju 1 langkah. Aba-aba Raka kembali terdengar. Barisan kedua bergerak serempak, menghentakkan kaki dengan bunyi keras, lalu mengangkat tongkat mereka siap memukul. Dum, dum, suara itu menggema bersama dentuman genderang yang masih ditabuh tanpa henti, menciptakan irama perang yang membuat bulu kuduk berdiri. Sinta yang berada di barisan tengah melirik sekilas ke arah Raka. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya berapi-api. Ia menggenggam tongkat dengan erat, siap menebas siapapun yang mendekat. Di belakangnya, Ardi menggertakkan gigi, menahan rasa takutnya. Meski keringat dingin bercucuran, ia tidak mundur setapak pun. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar latihan, ini adalah ujian hidup dan mati. Raka mengangkat tongkat benderanya tinggi-tinggi, lalu berteriak lantang, bersiap. Preman sudah tinggal beberapa langkah lagi, teriakan mereka menggema, tanah bergetar oleh langkah kasar mereka. Dan di detik itulah, genderang dipukul lebih keras, napas tertahan, mata menatap lurus. Pertempuran besar tak lagi bisa dihindari, darah akan segera jatuh di lapangan desa itu. Teriakan preman bercampur dengan dentuman genderang yang semakin keras. Saat jarak tinggal beberapa langkah, Raka mengayunkan tangannya ke depan. Serang, suaranya meledak seperti petir. Seketika barisan Paskibra bergerak, tongkat bendera yang dilatih berhari-hari kini benar-benar digunakan. Kayu menghantam kayu, rantai beradu dengan tongkat, dan suara teriakan pertama kali pecah di udara. Sinta menjadi orang pertama yang berhasil menjatuhkan lawan. Dengan gerakan cepat, tongkatnya menghantam lutut seorang preman hingga terdengar bunyi krek. Preman itu jatuh menjerit, berguling di tanah. Darah mulai mengalir dari luka, menodai debu lapangan. Wajah Sinta pucat, namun ia tidak berhenti. Ketakutannya berubah menjadi api yang menggerakkan tangannya tanpa ragu. Di sisi lain, Dimas berduel sengit dengan 2 preman sekaligus. Balok kayu lawan hampir menghantam kepalanya, namun ia menunduk cepat, lalu membalas dengan pukulan keras ke perut. Preman itu terhuyung mundur, namun yang lain datang dari belakang. Dimas menjerit, "Raka!" Dalam sekejap, Raka melompat dan menghantam bahu preman dengan tongkat benderanya, membuatnya roboh. Ardi, yang semula paling penakut, kini berdarah-darah di pelipis karena terkena pukulan rantai. Namun, alih-alih mundur, ia berteriak lantang sambil menyerang balik. Tongkatnya menghantam kepala seorang preman, darah muncrat ke tanah. Ardi terengah-engah, matanya berair, tapi teriakan keberaniannya membuat regu lain semakin membara. Pertempuran semakin brutal. Preman-preman itu memang lebih besar dan berpengalaman, tapi regu Paskibra punya sesuatu yang lebih berharga, mereka bertarung dengan hati yang satu. Formasi segitiga mereka terus menahan gelombang serangan, meski beberapa anggota mulai tumbang dengan luka-luka. Setiap kali ada yang jatuh, yang lain maju menggantikan. Lapangan desa yang biasanya menjadi tempat bermain anak-anak kini berubah menjadi lautan darah dan jeritan. Warga desa yang bersembunyi di balik pintu rumah menutup mulut, sebagian bahkan menangis melihat anak-anak muda melawan para preman dengan nyawa sebagai taruhan. Namun tak ada yang berani turun tangan, semua hanya bisa menyaksikan.
Raka sendiri bergerak seperti singa di tengah kawanan serigala. Tongkat benderanya tidak lagi sekadar simbol upacara, melainkan pedang yang menebas kehormatan lawan. Setiap pukulannya terarah, setiap langkahnya penuh keyakinan. Namun di balik sorot matanya, ada air mata yang tak jatuh karena ia tahu, setiap serangan yang ia lakukan bisa merenggut nyawa, tapi itu harga yang harus dibayar demi desa. Saat matahari mulai tenggelam, puluhan tubuh tergeletak di lapangan, baik dari pihak preman maupun paskibra. Nafas tersengal, darah menodai tanah. Pertumpahan darah pertama telah terjadi, dan sejak hari itu, lapangan desa tidak lagi sama. Itu bukan hanya tanah untuk berlatih baris berbaris, itu sudah berubah menjadi medan perang kehormatan. Raka berdiri di tengah lapangan, tubuhnya penuh darah, sebagian miliknya, sebagian lagi bukan. Nafasnya memburu, matanya liar mengamati keadaan sekitar. Ragunya mulai kewalahan, beberapa sudah tumbang, beberapa hanya bisa bertahan dengan luka parah. Para preman masih berdatangan, jumlah mereka jelas lebih banyak. Dalam kepungan itu, Raka tahu jika mereka bertarung tanpa arah, semua akan berakhir malam ini. Ia harus memimpin. Formasi ulang, segitiga bertahan, jangan biarkan mereka masuk ke tengah. Teriak Raka lantang, suaranya mengalahkan gemuruh pertempuran. Meski kelelahan, Ragu paskibra mendengar dan segera bergerak. Mereka rapatkan barisan, saling menutupi celah. Tongkat-tongkat kayu diangkat, bukan lagi untuk pawai, melainkan jadi tombak penjaga hidup. Sinta yang berdarah di pelipis menoleh pada Raka, suaranya bergetar, "Kita bisa kalah, Rak," tapi Raka menatapnya tajam, matanya menyala seperti api. "Lebih baik mati di sini daripada hidup terus dipermalukan preman. Ingat, kita paskibra, kita barisan kehormatan. Jangan mundur." Kata-kata itu mengguncang hati semua Regu, keberanian mereka kembali menyala. Dengan strategi Raka, Ragu paskibra mulai mengubah pola pertarungan. Mereka tidak lagi menyerang secara acak, melainkan bersama-sama. Setiap kali satu preman maju, dua tongkat menghantamnya dari arah berlawanan. Suara kayu memecahkan tulang, teriakan preman menggema, dan satu persatu mereka tumbang lebih cepat dari sebelumnya. Dimas, meski kakinya pincang karena terkena pukulan, masih mampu bertarung dengan penuh semangat. Ia tertawa miris di sela pertempuran. Siapa sangka latihan baris berbaris bisa jadi pelajaran perang sungguhan. Ucapnya sambil menghantam wajah lawan. Darah muncrat, dan tubuh preman itu terkapar tak bergerak. Namun, semakin banyak preman yang jatuh, semakin buas sisanya menyerang. Mereka mulai menggunakan batu dan pisau. Satu bilah pisau melesat, hampir mengenai Sinta, namun Raka menahan dengan tongkatnya. Kayu itu patah separuh, tapi Raka tidak goyah. Ia justru melangkah maju, menghantam dada si pemilik pisau hingga terpelanting jauh. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan kini mulai berbisik, ada yang menangis, ada yang gemetar. Mereka tidak pernah menyangka anak-anak paskibra yang biasa berdiri tegap di lapangan upacara kini berubah jadi pasukan kecil yang melawan habis-habisan. Di balik kengerian, muncul juga rasa harapan, mungkin inilah saatnya desa bebas dari teror preman. Di tengah darah, debu, dan jeritan, Raka berdiri gagah dengan tongkat patah di tangannya. Matanya menyapu lawan-lawan yang masih tersisa. Dengan suara berat, ia berteriak, "Selama aku berdiri, tidak ada satupun dari kalian yang bisa kuizinkan menginjak-injak desa ini lagi." Kata-kata itu menggema di lapangan, bagai sumpah yang menyalakan. Kembali semangat Ragu paskibra untuk terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Langkah berat terdengar dari arah gelap gang kecil di sisi lapangan. Preman-preman yang tersisa mendadak berhenti menyerang, seolah menunggu sesuatu. Raka mengerutkan kening, tubuhnya tegang. Dari bayangan itu muncullah seorang pria besar dengan tubuh penuh tato, wajah penuh luka lama, dan sorot mata bagaikan binatang buas. Dialah Bram, kepala preman yang selama ini menjadi teror terbesar desa. "Siapa yang berani bikin anak buahku bergelimpangan kayak bangkai di jalanan?" Suara Bram menggelegar, dalam dan menakutkan. Preman-preman yang tersisa langsung mundur, memberi jalan. Raka berdiri tegak, tubuhnya penuh luka, tapi ia tidak menunduk. "Aku, Raka, paskibra, dan malam ini, teror kalian berakhir," jawabnya lantang meski nafasnya terengah. Bram tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Anak ingusan sok jadi pahlawan. Kau pikir tongkat kayu bisa melawan tanganku?" Ucapannya diikuti dengan satu hentakan kaki ke tanah, membuat debu berhamburan.
Tubuhnya seperti batu hidup, besar dan padat, siap menghancurkan siapa saja yang berani menantangnya. Pertarungan pun pecah. Raka melompat maju, menghantamkan tongkat patahnya ke arah Bram. Namun dengan satu gerakan cepat, Bram menangkap tongkat itu dan meremukkannya hanya dengan genggaman tangan. Potongan kayu jatuh ke tanah. Wajah Raka terkejut, tapi sebelum ia sempat mundur, Bram menghantam perutnya dengan tinju keras. Tubuh Raka terlempar beberapa meter, menghantam tanah dengan keras. Sinta menjerit, Dimas berusaha maju, tapi preman-preman lain segera menghadang mereka. Bram tidak memberi kesempatan. Ia berjalan mendekati Raka yang berusaha bangkit, darah menetes dari mulutnya. Kau bukan tandinganku, bocah. Lebih baik menyerah sebelum aku patahkan lehermu, ucap Bram dengan dingin. Namun Raka tersenyum di sela darahnya. Aku tidak bertarung sendirian, katanya pelan. Dan benar, Regu Paskibra langsung membentuk barisan di belakangnya, meski tubuh mereka penuh luka. Tongkat-tongkat yang tersisa diangkat, mata mereka menyala dengan keberanian. Sinta maju ke samping Raka, meski tangannya gemetar. Kalau kau mau bunuh dia, kau harus lewat kami dulu, teriaknya. Warga yang sejak tadi hanya menyaksikan mulai berteriak mendukung. Suara mereka menggema, lawan, lawan, lawan. Untuk pertama kalinya, rakyat desa yang ketakutan berani melawan dengan suara mereka sendiri. Bram menoleh, wajahnya berubah gelap, merasa terhina. Semua kalian akan kubuat menyesal, geramnya. Raka berdiri lagi dengan susah payah, menatap musuh terbesarnya malam itu. Dengan sisa tenaga, ia mengepalkan tangan, siap menghadapi neraka di depan matanya. Ayo, Bram, malam ini bukan soal siapa yang paling kuat. Ini soal siapa yang berani mati demi kebenaran. Kata-kata itu bagai api terakhir yang menyulut pertempuran pamungkas. Bram melangkah maju, tubuhnya menjulang seperti raksasa yang siap menghancurkan dunia kecil Raka. Tangannya mengepal, urat-urat di lengannya menegang, dan tatapan matanya penuh nafsu membunuh. Raka berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar karena luka yang tak terhitung. Sinta dan Regu Paskibra menahan napas, mereka tahu ini bukan sekadar pertarungan fisik, melainkan pertarungan antara harapan dan kegelapan. Serangan pertama datang secepat kilat. Bram mengayunkan pukulan ke arah kepala Raka. Dengan refleks terakhir yang ia punya, Raka merunduk, membiarkan pukulan itu menghantam udara kosong. Tanah bergetar ketika tinju Bram menghantam tanah, meninggalkan retakan kecil. Warga yang melihat langsung berteriak ngeri. Monster, dia bukan manusia, bisik seseorang. Raka memanfaatkan momen itu. Dengan sisa tongkat patahnya yang tajam, ia menusukkan ujung kayu itu ke lengan Bram. Bram menggeram keras, darah segar memancar, tapi ia justru tersenyum liar. Bagus, bocah, kau punya nyali, tapi itu hanya membuat kematianku lebih menyenangkan. Ia meraih tongkat itu, mencabutnya dari lengannya tanpa rintihan, lalu melemparkan ke tanah. Pertarungan pun berubah brutal. Bram menghantam dada Raka, membuatnya terhempas menabrak dinding rumah. Tulang rusuknya seperti retak, nafasnya sesak, darah bercucuran dari bibirnya. Namun setiap kali ia hampir jatuh, sorak warga dan teriakan Sinta membuatnya bangkit lagi. Berdiri, Raka, jangan biarkan dia menang. Suara Sinta menggema di telinganya, lebih kuat daripada rasa sakit yang ia rasakan. Dengan sisa tenaga, Raka merangsek maju. Ia meninju wajah Bram, sekali, dua kali, tiga kali. Pukulan itu tidak membuat Bram roboh, tapi cukup membuat darah menetes dari sudut bibir preman besar itu. Untuk pertama kalinya, Bram terhuyung. Semua orang terkejut. Dia bisa melukai Bram. Teriak seorang warga tak percaya. Amarah Bram meledak. Ia menangkap Raka, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke tanah dengan kekuatan mengerikan. Debu berhamburan, tubuh Raka nyaris tak bergerak. Warga menjerit panik, beberapa menutup mata karena tak sanggup melihat. Namun di tengah kepedihan itu, Raka meraih sepotong besi kecil yang tergeletak di tanah, entah milik siapa. Saat Bram hendak menginjak kepalanya untuk mengakhiri segalanya, Raka mengayunkan besi itu ke arah lutut Bram dengan seluruh tenaga yang tersisa. Krak! Suara mengerikan terdengar. Bram menjerit, kakinya goyah, tubuhnya oleng. Itu kesempatan emas yang tak bisa disia-siakan. Dengan teriakan lantang, Raka bangkit dan menghantamkan besi itu tepat ke pelipis Bram. Bram terhuyung, darah mengalir deras dari kepalanya, matanya mendelik tak percaya. Tubuh raksasa itu akhirnya roboh,
menghantam tanah dengan suara berat. Lapangan mendadak hening. Semua mata menatap ke arah Raka yang berdiri di atas tubuh Bram, tubuhnya compang camping, wajahnya berlumur darah, tapi matanya masih menyala. Malam itu, untuk pertama kalinya, teror Bram benar-benar berakhir. Tubuh Bram tergeletak kaku di tanah, darah mengalir deras dari pelipisnya. Warga yang sejak tadi menahan napas akhirnya bersorak gembira, seolah mimpi buruk bertahun-tahun telah runtuh malam itu juga. Namun, di tengah sorak-sorai itu, Raka tidak merasakan kemenangan. Dadanya naik turun dengan tersengal, pandangannya kabur, dan tubuhnya penuh luka. Ia bahkan nyaris tidak mendengar suara orang-orang yang memanggil namanya. Sinta berlari menghampiri, memeluk Raka yang hampir tumbang. "Kau menang, Raka, kau menang," bisiknya dengan suara bergetar. Air matanya jatuh membasahi wajah Raka yang penuh darah. Raka hanya tersenyum samar, meski bibirnya pecah-pecah. "Aku belum menang, Sin, ini baru permulaan," jawabnya lirih, membuat Sinta dan beberapa warga terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, seolah Raka merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Benar saja, dari kejauhan suara deru motor terdengar mendekat. Sekelompok orang dengan jaket hitam berlogo ular melaju cepat memasuki lapangan. Wajah warga langsung pucat pasi, sorakan gembira berubah jadi ketakutan. Mereka mengenal kelompok itu, anak buah Bram yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan lebih kejam. "Celaka, mereka datang," teriak seseorang sambil mundur ketakutan. Pemimpin rombongan itu turun dari motornya, seorang pria tinggi dengan bekas luka panjang di pipinya. Tatapannya tajam menusuk, auranya lebih menyeramkan daripada Bram. "Siapa yang berani menjatuhkan Bram?" Suaranya berat dan penuh ancaman. Warga saling pandang, sebagian sudah gemetar. Raka berdiri dengan susah payah, menahan tubuhnya agar tidak roboh. Ia tahu jawaban dari pertanyaan itu. "Aku." Suara Raka serak, namun cukup keras untuk terdengar jelas. Semua orang terdiam. Pria berbekas luka, itu melirik tubuh Bram yang tergeletak tak bergerak, lalu menatap Raka dengan senyum sinis. "Berarti kau yang harus menggantikannya." Kalimat itu membuat suasana makin mencekam. Warga mulai sadar, kemenangan atas Bram hanyalah membuka pintu menuju bahaya yang lebih besar. Sinta menatap Raka dengan cemas, menggenggam tangannya erat. "Kau tidak bisa melawan mereka sendirian, tubuhmu sudah hancur," ucapnya dengan air mata bercucuran. Tapi Raka hanya menggeleng pelan. "Kalau aku berhenti sekarang, semua yang sudah kuperjuangkan akan sia-sia." Kata-kata itu membuat dada Sinta sesak, namun ia tahu Raka tidak akan mundur. Pria berbekas luka itu mengangkat tangannya, memberi aba-aba. Puluhan anak buah Bram mengelilingi lapangan, memegang senjata tajam dan besi panjang. Warga berlarian panik mencari tempat berlindung. Sinta tetap bertahan di samping Raka, meski wajahnya pucat ketakutan. Di mata mereka, malam yang tadinya penuh harapan berubah menjadi mimpi buruk yang lebih gelap. Raka menghela napas panjang, darah masih mengalir di sudut bibirnya. Ia memandang ke arah Sinta, lalu ke arah langit malam yang penuh bintang. Dalam hatinya ia berbisik, "Ayah, berikan aku kekuatan." Dengan langkah terlatih, ia maju ke tengah lingkaran preman. Malam itu, pertarungan baru dimulai, dan semua orang sadar, kisah Raka belum berakhir. Suasana lapangan semakin mencekam ketika puluhan preman berjaket hitam mengepung Raka. Tatapan mata mereka tajam, penuh amarah karena pemimpin mereka, Bram, terkapar tak berdaya. Raka berdiri tegak meski tubuhnya hampir roboh, darah masih mengucur dari luka-lukanya. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, teror akan kembali menjerat warga, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Pria berbekas luka panjang di pipi maju selangkah, menatap Raka dengan dingin. "Aku Randy, tangan kanan Bram, sekarang akulah yang akan menghabisimu, anak kecil sok jagoan." Suaranya menggema, membuat warga yang bersembunyi di balik rumah-rumah menutup mulutnya, takut mengeluarkan suara. Sinta, yang masih menggenggam tangan Raka, berbisik, "Jangan lakukan ini, kau sudah cukup berkorban." Tapi Raka hanya menatap lurus ke depan. Dengan aba-aba tangan Randy, 3 orang preman maju serentak menyerang Raka. Besi panjang dan pisau berkilat di bawah cahaya lampu jalan. Raka menangkis seadanya, tubuhnya terhuyung ke belakang. Pukulan mendarat di perutnya, membuatnya memuntahkan darah segar. Namun, sebelum ia jatuh, kakinya menendang keras dada salah satu penyerang hingga orang itu terlempar dan menghantam tiang listrik. Sorak ketakutan warga berubah jadi keheningan penuh tegang.
Mereka mulai sadar, meski tubuh Raka sekarat, semangatnya masih menyala seperti api. Dua preman lainnya mencoba menusuknya dari samping, tapi Raka memutar tubuhnya dan menghantamkan sikut ke wajah salah satunya. Pisau terlepas, jatuh berputar di tanah. Dengan gerakan cepat, Raka meraihnya dan mengacungkannya ke arah kerumunan. Randy tertawa dingin, menepuk tangannya pelan. "Luar biasa, aku suka caramu bertarung. Tapi jangan salah paham, Raka. Bram hanyalah permukaan. Di bawahnya ada kami, ular-ular yang lebih berbisa." Kata-katanya membuat warga semakin menciut, sebagian bahkan mulai menangis ketakutan. Mereka merasa pertarungan ini bukan sekadar tentang Raka melawan preman, tapi pertarungan hidup dan mati seluruh kampung. Raka menoleh sekilas ke arah Sinta yang gemetar. "Kau harus pergi, Sin, aku tak bisa melindungimu kalau tetap di sini," ucapnya dengan suara parau. Namun Sinta menggeleng keras, air matanya mengalir deras. "Kalau kau mati, biar aku mati di sisimu. Aku tidak akan lari lagi." Kata-kata itu menusuk hati Raka, memberi kekuatan baru meski tubuhnya nyaris tak mampu berdiri. Randy menghunus sebilah golok besar dari pinggangnya, lalu melangkah perlahan mendekati Raka. "Kau sudah membuat dosa besar dengan menjatuhkan Bram. Sekarang, aku akan pastikan kau tidak hanya mati, tapi diseret sebagai contoh." Golok itu berkilau, membuat warga semakin menahan napas. Beberapa orang menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Raka merapatkan genggaman pada pisau yang ia pegang. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang tak lagi bisa ditahan. Namun, di dalam matanya tersimpan tekad yang tak bisa dipatahkan. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kebebasan orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Malam itu, pertaruhan nyawa benar-benar dimulai. Udara malam terasa berat, seolah seluruh kampung menahan napas menyaksikan dua sosok yang berdiri berhadapan. Raka, dengan tubuh penuh luka dan darah, berhadapan dengan Randy yang tegap dan percaya diri. Suara jangkrik malam seperti terhenti, hanya ada detak jantung warga yang berdebar menunggu akhir pertarungan itu. Randy maju dengan langkah mantap, mengayunkan golok besarnya ke arah Raka. Suara besi mengoyak udara, memekakkan telinga. Raka menghindar dengan sisa tenaga, pisau kecil di tangannya tampak begitu rapuh dibandingkan golok yang berkilau. Namun tatapan matanya penuh perlawanan, tak ada sedikit pun tanda menyerah. Benturan pertama terjadi. Pisau kecil Raka menangkis golok, percikan api memancar di kegelapan. Tubuh Raka terpental ke belakang, hampir terjerembab, tapi ia segera menancapkan kakinya ke tanah. Randy tersenyum miring, "Kau kuat, tapi hanya untuk sesaat. Tubuhmu sudah hancur, Raka. Kau takkan bisa bertahan lama." Namun Raka justru tersenyum samar. "Kalau aku tumbang malam ini, setidaknya aku tumbang dengan melawan. Tidak seperti kalian yang hidup menindas orang lemah." Kata-kata itu membuat sebagian warga yang menyaksikan bergetar. Ada yang menggenggam erat tangan satu sama lain, ada pula yang mulai berdoa lirih. Randy marah, ayunan goloknya semakin cepat, menusuk, menebas, dan memotong udara dengan ganas. Raka menghindar sekuat tenaga, sesekali menangkis. Pisau kecilnya berhasil melukai lengan Randy, darah segar mengalir. Preman-preman lain bersorak marah, tapi Randy hanya mendesis, "Kau akan bayar luka ini dengan nyawamu." Tubuh Raka semakin melemah, nafasnya tersengal, namun tekadnya membuatnya tak berhenti. Dengan sisa kekuatan, ia melompat ke arah Randy, menendang keras lutut lawannya. Randy terhuyung, dan dalam sekejap pisau Raka menggores dada Randy, meninggalkan luka panjang. Sorak histeris terdengar dari warga, mereka mulai melihat secercah harapan. Namun Randy masih berdiri, wajahnya dipenuhi darah dan amarah. Ia meraung seperti binatang terluka, lalu menghantamkan goloknya ke arah Raka. Suara logam menembus malam, dan kali ini darah Raka muncrat deras dari lengannya. Ia terhuyung, hampir terjatuh, tapi tatapan matanya tetap menantang, tak mau tunduk. Pertarungan itu berubah menjadi duel berdarah, di mana keduanya sama-sama terluka parah. Golok dan pisau beradu berkali-kali, meninggalkan jejak luka di tubuh masing-masing. Warga yang menonton hanya bisa berteriak, sebagian ketakutan, sebagian lagi memohon agar Raka mampu bertahan. Malam itu, tanah kampung basah oleh darah perjuangan, dan semua orang tahu, hanya satu yang akan keluar hidup-hidup dari duel tersebut. Tanah lapang kampung itu kini basah oleh darah, bau besi menusuk hidung.
Raka berdiri dengan tubuh goyah, darah mengalir dari luka-luka yang hampir menutup seluruh tubuhnya. Di depannya, Randy masih tegak dengan golok berlumuran darah, tapi napasnya sudah memburu, matanya merah dipenuhi amarah. Dua sosok itu tampak seperti bayangan maut yang saling menunggu waktu untuk runtuh. Dengan teriakan menggelegar, Randy melompat maju, mengayunkan goloknya untuk menebas leher Raka. Dalam sepersekian detik, Raka menunduk, lalu menusukkan pisau kecilnya tepat ke perut Randy. Suara golok jatuh menghantam tanah, disusul dengan teriakan panjang. Tubuh Randy bergetar, matanya membelalak, sebelum akhirnya ambruk dengan darah mengalir deras membasahi tanah. Keheningan menyelimuti kampung. Semua warga terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Preman-preman yang tersisa mendadak ketakutan, sebagian berlari, sebagian terdiam seperti kehilangan nyali. Raka berdiri dengan tubuh penuh luka, menatap langit malam seakan mencari kekuatan terakhir. Namun tubuhnya tak lagi sanggup bertahan. Setelah memastikan Randy benar-benar tumbang, Raka perlahan tersungkur ke tanah. Nafasnya berat, matanya sayu, namun bibirnya masih sempat mengukir senyum kecil. "Kalian, sekarang bebas, jangan biarkan siapapun menindas lagi," katanya lirih sebelum matanya terpejam. Tangisan pecah di antara warga. Mereka berlari menghampiri tubuh Raka, mencoba mengangkatnya, mencoba menyelamatkannya, tapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, seorang lelaki sederhana yang pernah dianggap remeh, mengorbankan nyawanya demi kehormatan kampungnya. Namanya akan selalu dikenang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Para preman yang tersisa tak berani lagi kembali. Mereka tahu, meski Raka telah tiada, keberaniannya telah menanamkan api perlawanan di hati warga. Mulai malam itu, kampung itu tidak lagi tunduk pada ketakutan, melainkan berdiri dengan keberanian yang diwariskan oleh pengorbanan Raka. Waktu berjalan, dan kisah tentang Raka pun menyebar, menjadi cerita yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Tentang seorang lelaki yang rela mengorbankan dirinya demi menegakkan harga diri dan keadilan. Tentang seorang manusia biasa yang memilih jalan luar biasa ketika dihadapkan pada penindasan. Pesan moral, keberanian tidak selalu lahir dari kekuatan fisik, tetapi dari hati yang tak mau menyerah pada ketidakadilan. Seorang manusia bisa saja jatuh, tapi keberaniannya akan hidup abadi di hati orang-orang yang ia lindungi. Jangan pernah takut melawan kezaliman, karena keberanian satu orang bisa menyalakan api kebebasan bagi banyak orang.